Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi annama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas, yaitu surah Yusuf ayat ke-35. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Di ayat sebelumnya kita udah sama-sama tahu bahwa di ayat sebelumnya yaitu Nabi Yusuf diancam ketika enggak menuruti keinginan daripada istri Al-Aziz dan juga para wanita-wanita Mesir ketika itu, yaitu akan dipenjarakan. Dan dalam menyikapi hal itu Nabi Yusuf akhirnya menyikapi pernyataan itu. Nabi Yusuf berdoa kepada Tuhan atau mengadu kepada Tuhan bahwa penjara itu akan lebih baik bagi dia. Dan ternyata doanya dijabah sama Allah. Maka di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, summa bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Summa kemudian bada nyata lahum bagi mereka mimba dima ra'awul ayat, yaitu setelah mereka melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, layas junun nahu, maka diharus mau nggak mau dipenjarakan Yusuf hatta hin, sampai waktu tertentu. Nah jadi setelah jelas nih, kan artinya udah jelas nih, yang salah sekali lagi dari kejadian pertama yang salah istri Al-Aziz. Nah sekarang kejadian kedua begitu juga, yaitu di mana istri Al-Aziz ngumpulin perempuan-perempuan dan juga bahkan sampai pada memberikan ancaman kalau Nabi Yusuf nggak menuruti keinginan mereka, maka apa? Nabi Yusuf diancam dipenjarakan. Ya kan, akhirnya karena kejadian tadi ramai lagi tuh. Ramai lagi dan diteliti, akhirnya Pak ya sekali ini salahnya ya salah istrinya lagi. Ya kan di sini makanya di sini dikatakan mimba'di ma ra'awul ayat, setelah tampak tanda-tanda yang benar mah Yusuf yang salah istri Al-Aziz. Tapi karena ini kejadian berulang, ya kan fitnah ini terjadi lagi kepada istri Al-Aziz dan kepada Yusuf, dan bahkan sekarang bukan cuma melibatkan Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz, bahkan wanita-wanita Mesir pun ikut terseret fitnah itu. Maka mau nggak mau diambil satu keputusan, layas jununnahu hatta hin. Maka mereka tetap memutuskan untuk memenjarakan Nabi Yusuf sampai waktu tertentu. Nah di dalam tafsir ini Syekh mengatakan, jadi setelah jelas tanda-tanda yang membuktikan kesucian Nabi Yusuf, ya kan, di hadapan Al-Aziz dan penasehatnya, serta yang terbukti salah adalah istri Al-Aziz yang berusaha menggoda Yusuf,
Maka Al-Aziz dan penasehatnya itu akhirnya memutuskan yaitu untuk memenjarakan Nabi Yusuf. Nah, keputusan ini, Bu, tujuannya untuk menghentikan desas-desus yang mencoreng kehormatan daripada keluarga Al-Aziz. Dan juga apa? Agar Yusuf enggak lagi berhubungan dengan istri Al-Aziz. Maka udah mau nggak mau langkah terakhir penjarahin daripada Nabi Yusuf. Karena nggak mungkin juga menjarain istrinya. Ya kan? Dipenjarain lah. Namun kalau kata Syahrarawi di apa? Kama anna kalimatun layas junun nahu, kan di situ. Pada kalimat dan tetap memutuskan untuk dipenjarakan ini kalau kata Syahrarawi terdapat nuansa yang menunjukkan bahwa Al-Aziz atau bapak angkat Nabi Yusuf ini, Bu, masih menyimpan rasa hormat dan kasih sayang kepada Yusuf. Jadi dipenjarakannya Nabi Yusuf itu masih menunjukkan atau ada nuansa bahwa Al-Aziz ini masih sayang, masih hormat. Kenapa? Karena sekali lagi yang salah bukan Yusuf, istrinya. Apa, Bu? Kenapa kok Syahrarawi mengatakan ada nuansa seperti itu? Buktinya kalau misalnya nggak ada nuansa seperti itu, maka harusnya keputusannya Yusuf ini bukan di penjara doang, dihukum mati. Kan gitu. Tapi enggak, Amal Aziz ini Yusuf enggak dihukum mati. Begitu juga kalau memang benar, ya kan, kenapa enggak aja Nabi Yusuf diasingkan di mana gitu, di tempat yang jauh. Tapi sekali lagi Al-Aziz enggak melakukan itu. Tetap Al-Aziz memenjarakan Yusuf di bawah pengawasan Al-Aziz. Dia enggak mau jauh sama Nabi Yusuf. Walaupun satu sisi dia juga nggak bisa dekat lagi sama Nabi Yusuf. Maka salah satu cara yang dilakukan ya udahlah di penjara kerajaan. Di mana Al-Aziz masih bisa mantau, masih bisa ngawasin. Dan juga nggak dihukum mati karena Al-Aziz masih sayang, masih naruh hormat sama Nabi Yusuf, begitu, Bu. Dan kita juga yang perlu kita ketahui di sini Syahrarawi itu menjelaskan tentang makna penjara. Jadi yang namanya penjara secara umum kalau kata Syahrarawi ini adalah tempat di mana seseorang dikurung, dibatasi kebebasannya baik sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukan maupun melindungi masyarakat dari kejahatannya. Gitu. Jadi itu namanya penjara. Makanya kan ada istilah tahanan rumah. Nah kalau tahanan rumah ya dia dibatasi, nggak boleh keluar. Dari apa? Dari daerah tersebut, dari rumahnya itu tahanan rumah atau tahanan kota, nggak boleh keluar dari kota. Itu makna daripada penjara. Namun dalam konteks ini, ya kan yang dalam konteks Nabi Yusuf ini, penjara ini digunakan lebih sebagai langkah strategis. Untuk apa, Bu? Untuk meredakan konflik sosial yang mana penjara ini berfungsi untuk menjaga Nabi Yusuf daripada situasi yang lebih buruk. Untuk juga meredam fitnah atau kemungkinan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Ini kan udah 2 kali kejadiannya begini lagi. Maka nggak mau Nabi Yusuf di penjara bukan untuk dalam rangka menghukum kesalahan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf nggak salah. Tapi sebagai langkah strategis untuk meredakan konflik, untuk menghindari fitnah ini terulang lagi. Jadi bentuk penjara Nabi Yusuf begitu, Bu, ya, bukan karena kesalahan. Begitu. Makanya Rasulullah juga kan pernah, Bu, menetapkan bentuk penjara sosial yang unik, yaitu ketika apa? Ketika 3 sahabat itu nggak ikut perang Tabuk tanpa alasan yang jelas, maka apa, Bu? Maka dia dapat dipenjara atau dibilang tahanan rumah, yaitu di mana mereka dilarang berinteraksi, bersosialisasi sama teman keluarga. Yang tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka benar-benar menyadari lu tuh salah. Itu pernah dilakukan Rasulullah. Penjara atau tahanan rumah, diisolasi daripada masyarakat, diisolasi dari keluarga. Itu terkait daripada Nabi Yusuf. Nah, apa, Bu, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ke-35 ini?
Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil, Bu, jadi kebenaran itu nggak selalu dilihat oleh semua orang. Meskipun ada tanda-tanda yang menunjukkan nih bahwa Nabi Yusuf itu nggak bersalah, tetapi keputusan yang dibuat untuk memenjarakan Nabi Yusuf ini kan mengajarkan kita bahwa apa? Nggak semua orang akan melihat dan menghargai kebenaran. Dia mau nggak mau akhirnya Yusuf dipenjara begitu. Nah begitu juga kayak kita, Bu. Kadang-kadang kan kita pengen berbuat baik sama orang disalahpahamin, ya kan? Kita udah berkata jujur dituduh bohong. Kita udah berbuat baik dianggap sia-sia percuma. Baik itu misalnya kita sama saudara kita kayak kan begitu. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, ya udah maklum aja yang namanya kebenaran. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf ini, itu kan nggak bisa dilihat semua orang. Orang itu nggak akan utuh ngelihat kita, Bu. Ya kan, kadang dari depan, belakang nggak kelihatan, ngelihat ke belakang, depan nggak kelihatan. Tapi itulah yang terjadi. Gitu, yang namanya kebaikan itu nggak bisa dilihat semua orang. Dan begitu juga, yang namanya kebaikan itu nggak selalu nggak selalu langsung mendatangkan kebaikan. Ini pelajaran yang kedua. Buktinya apa? Nabi Yusuf udah berusaha baik. Nabi Yusuf udah berusaha menghindari godaan istri Al-Aziz, itu kan kebaikan tuh. Tapi tetap aja itu nggak mendatangkan kebaikan bagi Nabi Yusuf. Buktinya apa? Nabi Yusuf yang dipenjara. Harusnya kan istri Al-Aziz yang dipenjara, bukan Nabi Yusuf. Dan ini mengajarkan bahwa namanya kebaikan itu seperti itu, Bu. Nggak lantas kita berbuat baik kontan harus dibayar sekarang. Nggak lantas ibu rajin ngaji, besok rezeki datang misalnya. Nggak begitu. Nggak lantas misalnya ibu dulu kalau ibu kerja suka masukin orang kerja, tahu-tahu anak ibu nanti kerja gampang. Nggak begitu juga. Ya, saya ingat itu dulu ibu saya, dia waktu kerja di pulau, gua rajin masukin kerja orang kan gitu. Tapi ketika dia udah kayak anak-anaknya udah gede, udah nyari kerja, kayak saya dulu nyari kerja susah. Sampai kan dia ngeluh, ngapa ya gue dulu padahal kalau orang kerja gue masukin, ngapa anak gue susah. Ya iyalah, sekali lagi, yang namanya kebaikan itu nggak selalu mendatangkan kebaikan dalam waktu yang singkat. Nggak begitu. Bisa jadi kayak misalnya kayak kita nih ngurus anak, kita didik anak, ya kan? Kita sering doain anak, tapi anak kita masih aja bandel. Padahal kita doanya apa? Supaya anak kita ini jadi qurrata ayun, yang sedap dipandang mata. Tapi sekali lagi kita ngelihat anak kayaknya kelilipan aja mata kita. Begitu. Nah itu kan apa? Padahal kita udah berbuat baik. Tapi kenapa kok anak masih aja bandel? Yang perlu kita sadari, Bu, bahwa kebaikan itu tidak selalu langsung mendatangkan kebaikan. Apalagi ketika kita mendoakan anak, ya Allah jadikan anak saya yang qurrata ayun. Ya kan, ulama menafsirkan bahwa qurrata ayun, anak yang sedap dipandang mata itu nanti dikubur. Ketika kita udah masuk kubur, terus kita ngelihat anak-anak kita jadi anak-anak soleh, nah itulah yang dimaksud qurrata ayun. Nah kalau misalnya kita udah maksimal didik anak, masih bader aja, ngedidik anak masih nyusahin diri kita aja, sabar. Bisa jadi nanti kalau kita udah mati, kalau kita udah nggak ada, anak kita jadi anak yang soleh, bisa jadi. Karena yang namanya kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Cuman waktunya yang nggak kita bisa kejar buru-buru, waktunya biar Allah yang menentukan. Begitu juga kayak Rasulullah kan, Bu. Rasulullah ketika di Taif, ya kan, padahal niat Rasulullah baik, ngajak orang berdakwah, ngajak orang ke surga, ngajak orang supaya kenal Allah. Rasulullah dakwah dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah, udah kayak kita kayak orang ngamen mungkin, ya kan. Tapi apa tanggapan orang-orang Taif? Boro-boro nerima, boro-boro nolak secara sopan. Yang ada Rasulullah ditumpukin. Itu sama siapa? Sama orang-orang Taif. Sampai kaki Rasulullah berdarah-darah.
Ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW ditimpukin sampai kakinya berdarah-darah, Rasulullah berdoa sama Allah. Justru doanya Rasulullah ini seharusnya menghentakkan kita punya kesadaran. Apa Bu? Rasul berdoa, Allahumma inni asku ilaika du'fi quwwati, ya Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengadukan kepada kamu du'fa quwwati, tentang lemahnya diriku. Wakillahillati wahawani alan nas, dan juga tentang hinanya diriku di hadapan manusia. Rasulullah nggak ngadunya apa? Du'fa quwwati, lemahnya diriku. Rasulullah nggak ngadu tentang buruknya itu orang, jeleknya itu orang. Tapi yang Rasulullah nggak ngadu tentang hinanya tuh orang karena udah nolak ajaran Allah. Tapi yang Rasulullah bilang apa? Mengadu tentang kelemahan saya, kehinaan saya di hadapan manusia. Begitu Bu. Dan juga apa? Ya Arhamar Rahimin, wahai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbu ila takiluni ila ba'id. Ya Tuhanku, kepada siapa Engkau menyerahkanku? Kepada orang yang aku kenal atau kepada musuh? Maka apa? Kalau kata Rasulullah, maka apa? Lam yakun bika ghadabik alayya fala ubali. Ya udah Allah, terserah lu apa, engkau menyerahkan saya mau kepada musuh atau kepada siapapun, enggak masalah. Yang penting apa? Yang penting engkau enggak marah. Artinya Bu, Rasulullah udah bukan pertimbangan apa lagi, bukan pertimbangan orang kanan kiri, tapi yang dipertimbangkan adalah Allah. Karena kan inti permasalahan Bu, bukan antara kita dengan manusia, tapi inti permasalahan kita adalah antara kita dengan Allah. Ketika kita berbuat jujur, misalnya dituduh bohong, ibu nggak usah kecewa, nggak usah jadi marah sama orang. Karena kalaupun kita marah, ya nanti kita akan diperhitungkan sebagai orang yang samanya lu mah. Tapi kalau misalnya sebaliknya kita sabar, ya karena inti masalahnya bukan antara kita sama dia. Kalau misalnya kita sabar, kita dapat kebaikan dari Allah. Dan inti permasalahan segala hubungan sosial kita, baik antara kita sama laki misalnya. Laki mau udah ngeselin, udah ngecewain, tapi kita sabar misalnya. Ya kan? Nanti Allah yang balas. Karena inti permasalahan bukan antara ibu dengan laki ibu. Inti permasalahannya antara ibu dengan Allah. Kalau ibu sabar ngadepin laki, nanti Allah balas. Begitupun antara kita dengan anak. Anak udah kita sekolahin, ya kan? Udah kita kawinin, lupa sama orang tua misalnya. Kalau misalnya kita kecewa, sia-sia ke ibu kita. Ya udahlah, yang namanya kita menyekolahin udah, kan gitu. Mendidik dia udah, kalau dia udah lupa ya udahlah, urusan dia sama Allah. Yang penting gue terima. Kalau misalnya itu yang ibu lakukan, ibu memiliki kebaikan di mata Allah. Tapi kalau sebaliknya samanya, ya kan, anak-anak durhaka, kita jadi orang tua durhaka, ya udah. Itu nggak akan menjadi baik di mata Allah. Karena apa? Kita lupa inti permasalahan bukan antara kita sama anak kita. Inti permasalahannya antara kita dengan Allah. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah ketika menyikapi orang-orang Taif. Di mana dia nggak bilang tentang kejelekan, karena menurut Rasulullah inti permasalahannya ada antara Rasulullah dengan Allah. Makanya wajar setelah peristiwa Taif, Rasulullah dikasih hiburan berupa mukjizatnya Rasulullah, yaitu di mana Rasulullah Isra Mi'rajkan oleh Allah, naik ke Sidratul Muntaha. Nah ketika mau masuk Sidratul Muntaha, ya kan, ketika itu kan bareng tuh sama malaikat Jibril, ya kan, Isra Mi'raj. Nah ketika mau masuk Sidratul Muntaha, Jibril kagak masuk. Kenapa Bu? Nggak boleh. Kalau Jibril ikutan masuk ke Sidratul Muntaha bersama Rasul, hancur Jibril. Intinya mas sebenarnya Allah cuman pengen berduaan aja dengan Rasulullah. Jibril jangan ikut-ikutan. Dan inilah
Kenapa kok Allah begitu? Pengennya berdua-duaan aja sama Rasulullah, Jibril nggak boleh ikut. Ya karena Rasulullah dalam hidupnya itu kan menitik beratkan, nggak peduli kanan kiri, intinya mah bagaimana antara Rasulullah dengan Allah. Maka wajar setelah peristiwa itu Isra Mi'rajkan. Dan yang namanya Isra Mi'raj itu kan antara Allah dengan Rasul aja. Jibril aja nggak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Makanya kalau ada orang yang ngaku bisa Isra Mi'raj, kalau kata Kiai Haji Masari kafir itu orang. Kenapa? Isra Mi'raj itu mujizat. Jadi kalau ada yang ngaku katanya bisa Isra Mi'raj, kafir itu orang. Begitu. Dan juga makanya kan ketika itu apa? Doa Nabi buat orang-orang Taif, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu enggak mengetahui. Bukannya didoain buruk sama Rasulullah, didoain baik sama Rasulullah. Dan juga pelajaran dari ayat ini yaitu kepercayaan pada rencana Allah. Nah jadi Bu, meskipun Yusuf dalam penjara diperlakukan gak adil, tapi tetap Nabi Yusuf tenang, Nabi Yusuf sabar, serta apa Bu? Serta enggak, istilahnya dia enggak memakai takdir, dia terima. Kenapa Bu? Karena dia yakin bahwa rencana Allah itu pasti baik. Yang namanya hidup itu kan Bu, seperti apa Bu? Rangkaian gerbong. Rangkaian gerbong, ya kalau misalnya gerbong hidup kita hari ini susah, ya sabar. Siapa tahu nanti di gerbong berikutnya kita akan dapat kebahagiaan. Hidup juga kadang seperti rangkaian puzzle. Puzzle itu apa kalau kata kita kan bongkar pasang. Ya kalau misalnya belum sempurna, yang belum kelihatan cakep. Ya kalau misalnya sekarang belum kelihatan cakep, ya mungkin memang belum disempurnakan takdir Allah atas diri kita. Ya sabar, mungkin nanti kali kita akan mendapatkan takdir yang baik, begitu. Sebagaimana Nabi Yusuf. Dan juga di ayat yang selanjutnya, wadakhala ma'ahu sijna fataya, dan masuk bersama Yusuf itu sijna fataya, ke penjara fataya, dua pemuda. Qala berkata ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, inni arani, sesungguhnya aku bermimpi asiru khamran, memeras khamr. Waqala al-akharu, dan berkata yang lain, inni arani, sesungguhnya aku bermimpi ahmilu fawqa ra'si, aku membawa di atas kepalaku khubzan ta'kulu at-tayru minhu, membawa roti di kepalaku dan dimakan roti tadi oleh sebagian roti tadi oleh burung. Nabi'na, maka beritahukanlah kepada kami bita'wilihi, ta'wil daripada mimpi tersebut. Maksudnya nih dua pemuda tadi nanya mengenai tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf. Kenapa Bu mereka bertanya kepada Nabi Yusuf? Inna, sesungguhnya kami naraka, melihat kamu minal muhsinin, ada termasuk orang-orang yang berbuat baik, orang yang baik. Nah, jadi Nabi Yusuf di penjara, kalau di dalam ayat ini Bu, itu di penjara bersama dua pemuda lainnya. Nah menurut beberapa tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dua orang ini yaitu juru minuman dan juru rotinya raja. Dan salah satu tafsir menyebutkan bahwa kedua pemuda ini dijebloskan ke penjara atas tuduhan bersekongkol, mereka pengen ngeracunin raja. Maka berbarengan dengan Nabi Yusuf dipenjarainlah Nabi Yusuf. Nah ketika udah di penjara, dia bergaul sama Nabi Yusuf, ya kan, dia kenal Nabi Yusuf orang yang baik. Maka apa Bu, dia bermimpi itu. Yang satu mimpi meras khamr, yang satu lagi mimpi manggul roti di atas kepalanya, tapi roti itu dimakan sebagiannya oleh burung. Maka dia bertanya kepada Nabi Yusuf, berikanlah kepada kami takwilnya. Kenapa Bu mereka meminta begitu? Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Nah jadi Bu,
ini atau pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, jadi pemuda ini kan mengalami apa Bu? Kegelisahan, dia pengen tahu mimpinya. Tapi yang jadi unik justru alasan kenapa mereka bertanya kepada Nabi Yusuf. Yaitu di akhir ayat, inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat kamu itu adalah orang yang berbuat baik. Nah pelajaran yang kita bisa ambil Bu, bahwa kayak kita nih sebagai manusia itu kadang perlu menampakkan kebaikan diri kita di hadapan orang. Supaya apa Bu? Supaya orang kenal bahwa kita orang baik. Kenapa Bu perlu? Perlu. Seperti misalnya saya ada dokter gigi, ya kan? Nah dokter gigi orang tahu dari mana dia dokter gigi, kecuali dia harus pasang plang, kan begitu? Plang, dokter gigi buka praktek sekian jam sekian sampai hari apa, kan gitu. Itu kan kita tahu. Nah begitu pun kayak orang dagang juga sama, dagang makanan apa, kan dikasih plang. Tujuannya apa Bu? Supaya orang tahu. Ketika orang mau tahu, ketika dia butuh misalnya untuk terkait hal tertentu, misal sakit gigi, kan dia akan tahu kemana dia akan datang. Nah begitu juga Bu yang namanya menampakkan kebaikan. Nah dari ayat ini kan kita bisa lihat bahwa Nabi Yusuf meskipun dia Bu menghadapi cobaan yang berat, berada di penjara, tapi tetap yang namanya Nabi Yusuf dia jaga punya akhlaknya. Dia tetap berakhlak baik di penjara. Dia nggak menunjukkan keburukan. Dia nggak menunjukkan kemarahan dia. Dia nggak menunjukkan dendam dia terhadap orang yang udah menjarakan dia. Kan gitu. Dan orang-orang sekitarnya akhirnya kenal bahwa Nabi Yusuf ada orang yang baik. Kan begitu. Nah ini menunjukkan bahwa kebaikan yang namanya kita berbuat baik ya harus konsisten Bu. Sebagaimana Nabi Yusuf nggak peduli kita dalam kondisi susah, kita tetap dekat sama Allah. Dalam kondisi senang, kita juga tetap dekat sama Allah. Kan begitu. Dan kenapa sekali lagi perlu kita menampakkan kebaikan? Ya kalau misalnya nih ibu dikenal sebagai orang pengajian, terus ibu akhlaknya baik, ya kan di mana-mana ada orang atau ibu-ibu yang rada kurang baik, pengen berubah jadi baik, kan dia nggak akan jauh-jauh. Dia bakal deketin ibu, bakal nanya, ibu ngaji di mana? Oh di sini, ya udah bareng-bareng, kan gitu tuh. Fungsinya kenapa kita harus menampakkan kebaikan kita, bukan ria. Yang namanya kita harus berbuat baik, ya kan? Namanya nanti kelihatan manusia, ya biarin, gitu. Yang penting apa? Perbuatan baik kita niatkan buat Allah. Jika pada akhirnya kelihatan manusia, biarkan. Sehingga ketika nanti manusia melihat kita orang baik, dia nggak akan kemana-mana, dia bakal deketin kita. Dan kita bisa menjadi agen kebaikan, kan begitu. Sebagaimana Nabi Yusuf, begitu. Dan juga yang kedua, ini kan jadi pelajaran bagi kita Bu, untuk menutupi keburukan. Karena di sisi lain Nabi Yusuf juga nggak membiarkan orang melihat apa kekurangan dia. Nabi Yusuf nggak melihat atau nggak mengizinkan orang melihat buruknya dia. Yang jelas kan Nabi Yusuf hanya menampakkan sabar, fokus pada hal yang positif, kan gitu. Sehingga orang ketika dia butuh datang ke Nabi Yusuf. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak lakukan. Makanya Bu, kalau kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa, kan gitu. Setiap umatku akan dimaafkan. Illa mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa itu secara terang-terangan. Wa inna min ijharatil mujahirati an ya'mal rajulu amalan fil lail, dan adapun yang termasuk orang yang terang-terangan mengerjakan dosa adalah orang yang mengerjakan dosa pada malam hari, wa yusbiha qad satarahullah, dan kemudian Allah menutupi kejelekan dia, fa yaqulu, maka mereka berkata, akan tetapi mereka berkata, ya fulan inni amaltu fa'ilun kaza wa kaza, hai fulan sesungguhnya gue malam ngelakuin ini dan ini, dosa ini dan ini. Itu kan kadang-kadang kita begitu Bu, ketika kita berbuat dosa kita ngomongin kejelekan kita, gua dulu masa lalu gue mau suram,
gue dulu tukang mabuk, gue dulu pernah hamil di luar nikah, gue dulu pernah berzina. Kadang-kadang ada tuh orang begitu, bangga banget dia nyeritain kejelekannya. Nah, orang kalau udah sampai begitu Bu, menceritakan tentang buruknya dan jeleknya dia, itulah dosanya itu nggak akan diampunin oleh Allah. Kenapa Bu? Allah udah nutupin dia punya aib, kenapa dia bongkar? Maka kalau orang yang model begini, yang bangga dengan masa lalunya, bangga dengan keburukannya hingga diumbar-umbar di hadapan orang lain, ini dosa dia nggak akan diampunin. Kenapa? Allah udah tutup rapat-rapat, belum acak-acak. Kan begitu. Dan namanya Allah Bu, kenapa kok Allah sampai nutup rapat-rapat aib orang? Supaya kehidupan ini Bu bisa berjalan normal. Kalau misalnya ibu tahu kejelekan saya, nggak akan ada ibu di sini. Nggak akan saya bisa ngomong, nggak akan saya bisa dihargai. Dan yang paling fatal kalau kata Sesarawi, kalau orang udah tahu kejelekan orang, itu mayat bisa bergelimpangan di mana-mana, nggak ada yang mau ngurusin. Siapa yang mau ngurusin orang yang aib udah kemana-mana? Kita masih mau manggul mayat orang, kita masih mau nyolatin mayat orang, karena kita nggak tahu Bu kejelekan dia, kita nggak tahu aib dia. Coba kalau kita tahu, wah malas, bolo-bolo mau nyolatin, kita mau panggul dia ke kubur juga nggak mau. Dan ini yang Allah hindarin. Kenapa? Rusak. Kalau orang udah tahu aib-aib semua orang, makanya Allah kenapa? Nutupin aib dan ngelarang kita membongkar aib sendiri di hadapan orang. Karena kalau nggak begitu, hidup ini hancur-hancuran. Dan Allah nggak pengen begitu Bu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf begitu Bu. Terkait apa? Terkait sikap beliau gitu. Dan juga di situ kan apa Bu? Yang namanya pemahaman orang tentang kebaikan atau ihsan. Bahkan orang-orang mungkin kan terjerumus dalam dosa atau berada dalam situ yang sulit seperti di tahanan, tetapi memiliki pemahaman tentang kebaikan dan kejahatan. Artinya orang yang ada di mana tuh, yang ada di penjara juga bisa nilai. Walaupun dia orang buruk, tetap dia bisa nilai mana orang baik, mana enggak. Sebagaimana apa? Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh dua pemuda tadi. Dan juga akhirnya kan Yusuf ini memberikan apa Bu? Memberikan jawaban daripada pemuda tadi. Dan ini Yusuf ini kan apa? Enggak hanya cuma memenuhi kebutuhan pemuda tadi di dalam menafsirkan mimpi, tapi juga ingin memenuhi kebutuhan apa? Dirinya sendiri menyampaikan dakwah. Karena nanti di ayat yang selanjutnya itu nanti diterangkan itu tentang bagaimana Yusuf berdakwah pada pemuda tadi, begitu. Nah mungkin itu saja, insyaallah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.